Bab 2408. Tolong. Harus diakui bahwa, sebagian besar waktu, Miley sangat ingin membunuh menara kecil tersebut. Dia terlalu sombong. Miley mengabaikan menara kecil, kemudian duduk bersila dan perlahan memejamkan kedua matanya. Pertempuran sebelumnya sangat menyenangkan. Saat dia menggunakan pedang biru gaib, Master Alam Marsudi benar-benar seperti semut baginya, yang bisa dibunuh dengan satu serangan pedang. Namun, Master tingkat penguasa tidak boleh diremehkan. Tentu saja, dia juga ingin bertarung dengan Master tingkat penguasa. Jika Jackie tidak menghentikannya sebelumnya, dia akan langsung bertarung dengan Rizky Mu. Beberapa saat kemudian, Miley melihat pedang biru gaib di tangannya itu sambil menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Pada saat ini, dia akhirnya bisa merasakan ketidakberdayaan yang dirasakan kakaknya. Rasa tak terkalahkan benar-benar tidak terlalu bagus, karena untuk saat ini, dia hanya ingin dikalahkan oleh seseorang. Dia hanya bisa menemukan kekurangan diri sendiri saat dikalahkan, kemudian melakukan perubahan. Tak terkalahkan. Perasaan yang tidak nyaman. Miley berdiri, menggelengkan kepala dan menghela napas, lalu berkata, "Menara kecil, jujur, aku sedikit rindu dengan masa aku dipukul setiap hari. Meskipun kehidupan seperti itu pahit, tapi sangat memuaskan dan membuat aku termotivasi. Tidak seperti sekarang, tak terkalahkan membuat aku kesepian." Menara kecil terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, "Majikan muda, apakah bersikap sombong pada sebuah menara adalah hal yang menarik bagimu?" Miley tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik badan dan pergi. Dia memutuskan untuk berlatih dengan Jackie, dia sama sekali tidak tertarik pada alam Marsudi lagi. Target dia saat ini adalah membunuh seorang tingkat penguasa dengan satu serangan pedang. Begitu Miley meninggalkan menara kecil, Jackie langsung muncul di depannya dengan ekspresi serius. Miley mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" Jackie berkata, "Kota Pagi tidak mematuhi aturan." Miley sedikit terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu?" Jackie berekspresi marah dan berkata, "Aku baru saja menerima isyarat dari Master Inverse, dia sedang dalam bahaya." Miley sedikit tercengang, lalu berkata, "Sedang dalam bahaya?" Jackie mengangguk dan berkata, "Itu pasti ulah licik dari Kota Pagi." Miley berkata, "Apakah anggota mereka mengambil aksi?" Jackie berkata, "Kami selalu mengawasi master mereka, tidak ada yang meninggalkan Kota Pagi." Miley mengerutkan kening dan berkata, "Artinya, mereka masih memiliki anggota lain." Jackie mengangguk dan berkata, "Mereka masih memiliki master yang tidak kita ketahui." Miley berkata, "Lalu, bagaimana dengan kita? Kita seharusnya juga memiliki master lain, bukan?" Jackie menggelengkan kepala dan berkata, "Kita tidak memilikinya." Ekspresi Miley tercengang. Jackie tersenyum pahit dan berkata, "Benar-benar tidak ada. Selain itu, aku juga merasa bahwa hal ini cukup aneh, karena sejauh yang aku tahu, Kota Pagi hanya memiliki 6 master tingkat penguasa dan ke-6 master penguasa itu sedang berada di Kota Pagi. Harus diketahui bahwa kemunculan setiap master tingkat penguasa tidak bisa dirahasiakan, pergerakan dari tingkat alam Marsudi mencapai tingkat penguasa terlalu besar." Miley bertanya, "Apa yang dikatakan Master Inverse lagi?" Jackie menggelengkan kepala dan berkata, "Setelah dia mengirim pesan meminta bantuan, kami tidak dapat menghubunginya lagi. Kamu pasti tahu dengan karakternya, jika 1 lawan 1, dia tidak akan meminta bantuan dari kita meskipun dia bertarung sampai mati. Kali ini, pasti ada master lain dari Kota Pagi yang beraksi." Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu ingin meminta aku pergi?" Jackie mengangguk dengan ekspresi serius, lalu berkata, "Saat ini,
kami semua ditahan oleh Master Kota Pagi, siapapun yang ingin pergi akan dihentikan. Sambil berbicara, dia menatap Mile dan berkata, "Saudara Mile, kamu adalah seseorang yang bertambah di pihak kami, hanya kamu yang bisa meninggalkan kota malam abadi. Selain itu, Kota Pagi tidak akan berani menghentikanmu, karena kami akan menahan master tingkat penguasa yang mereka miliki saat ini." Mile langsung berkata, "Di mana Master Inverse berada?" Jaki segera berkata, "Dunia Dewa Perang. Itu adalah sebuah medan perang kuno, kota malam abadi dan kota pagi sering bertarung di sana." Mile melihat Jaki dan berkata, "Jangan melawan." Sambil berbicara, dia tiba-tiba meletakkan tangan kanannya di atas pundak Jaki, lalu perlahan memejamkan kedua matanya dan berkata, "Pikirkan dunia Dewa Perang." Jaki sedikit tercengang, dia tidak terlalu banyak berpikir dan segera mulai berpikir tentang dunia Dewa Perang. Beberapa saat kemudian, Mile menarik kembali tangan kanannya, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dalam seketika, dia langsung menghilang dari tempat semula. Jaki tercengang, lalu ekspresinya segera berubah dan berkata, "Ini." Dia menyadari bahwa Mile telah menuju dunia Dewa Perang. Jaki terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, "Pedang itu cukup bagus, aku akan meminta saudara Mile untuk menciptakan beberapa bilah pedang itu lain hari. Dengan demikian, mungkinkah kota malam abadi tidak bisa mengalahkan kota pagi?" Bagus. Mile seketika muncul di dunia Dewa Perang. Saat memasuki dunia Dewa Perang, dia seketika tercengang, karena menyadari bahwa tempat itu penuh dengan energi spiritual mati dan bau darah. Manusia biasa mungkin akan menolak energi spiritual mati beserta bau darah seperti itu, tetapi dia sama sekali tidak menolak, bahkan merasa intim. Mile melihat sekitar itu, tempat tersebut adalah daratan usang, tetapi ruang waktu di tempat tersebut sangat padat. Kepadatan ruang waktu di tempat tersebut jauh lebih tebal dibanding tempat lain. Hal tersebut mengejutkan Mile. Dia pernah melalui ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, ini adalah pertama kalinya dia melihat ruang waktu dengan tingkat kepadatan seperti itu. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mile perlahan memejamkan kedua matanya, kemudian melihat sekitar dengan kesadaran ilahi. Dengan kekuatannya saat ini, kesadaran ilahinya mampu menutupi seluruh dunia Dewa Perang dalam seketika. Mile segera mengerutkan keningnya, karena dia tidak menemukan siapapun di tempat itu. Apakah mereka tidak berada di sini lagi? Mile terdiam untuk beberapa saat, kemudian mengangkat kepala melihat kedalaman langit berbintang. Pada detik berikutnya, dia menaiki pedangnya dan seketika tiba di atas langit dunia Dewa Perang. Mile melihat sekitar dengan kesadaran ilahinya lagi. Beberapa saat kemudian, dia kembali mengerutkan kening, karena tetap tidak menemukan seorang pun. Mile berkata, "Apakah Master Inverse sudah dibunuh?" Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala. Dia mengetahui kekuatan Master Inverse. Jika ingin membunuh Master Inverse tersebut, setidaknya perlu 3 master tingkat penguasa bekerja sama. Di tempat semula, Mile terdiam untuk beberapa saat, lalu melihat sekilas langit berbintang itu dan berpikir di dalam hati. Awalnya, Master Inverse dan Cardi pasti bertarung di dunia Dewa Perang ini, karena dia menemukan jejak pertarungan di bawah. Yang artinya, Master Inverse pasti menemukan perubahan tertentu, kemudian meninggalkan dunia Dewa Perang. Melarikan diri. Kemana Master Inverse akan melarikan diri? Sambil berpikir, Mile melihat sekeliling. Pada detik berikutnya, dia bergegas ke salah satu arah. Arah tersebut merupakan arah menuju kota malam abadi. Menurut Mile, jika Master Inverse benar-benar bertemu dengan Master yang tak terkalahkan dan ingin melarikan diri, dia pasti melarikan diri ke arah kota malam abadi.
Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda." Mile bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Menara kecil terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Lupakan saja." Mile mengerutkan kening dan berkata, "Apa-apaan?" Menara kecil berkata, "Aku tidak ingin mengatakan apa-apa." Mile terdiam, dia tidak lagi beromong kosong dengan menara kecil itu, lalu meningkatkan kecepatannya hingga mencapai batas. Dunia Dewa Perang. Tidak lama setelah Mile pergi, posisi awalnya tiba-tiba bergetar. Pada detik berikutnya, seorang pria dengan rambut berantakan seketika muncul dari permukaan tanah. Pria tersebut mengenakan pakaian hancur, rambutnya berserakan, dan tampak seperti pengemis. Pria itu mengangkat kepala dan melihat kedalaman langit berbintang, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Aura pedang itu." Berbicara sampai di sini, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya gemar dan berkata, "Master yang tidak diketahui, bahkan merupakan aura seorang wanita. Ini sungguh menarik, haha." Sambil berbicara, dia menjilat bibirnya dengan lidah dan menunjukkan tatapan cabul, lalu berkata, wanita kuat adalah makhluk paling menarik untuk dimainkan. Haha. Di ujung langit berbintang yang jauh, Mile melakukan perjalanan dengan menaiki pedang, kemudian segera berhenti, karena ruang hampa di depannya sangat gelap. Pernah terjadi pertempuran. Mile mengerutkan keningnya dan memasuki ruang hampa yang gelap itu, kemudian memejamkan kedua matanya dan segera mengeluarkan kesadaran ilahinya. Beberapa saat kemudian, dia membuka kedua matanya, lalu menghilang dari tempat semula. Sinar cahaya pedang melintas di dalam ruang hampa yang gelap itu. Tidak lama kemudian, Mile tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, dia merasakan sebuah aura yang sangat kuat. Mile mengerutkan keningnya. Tepat pada saat ini, ruang waktu di depannya tiba-tiba terbelah, kemudian seorang pria bergegas keluar. Pria yang bergegas keluar itu adalah Master Inverse. Harus diakui bahwa penampilan Master Inverse tampak malang, tidak hanya berpakaian koyak, tubuhnya juga penuh dengan bekas luka, salah satu lengannya pun telah menghilang. Hal yang paling mengerikan adalah sebuah panah emas tertancap di depan dada kiri Master Inverse. Saat melihat kondisi Master Inverse seperti itu, Mile sepenuhnya tercengang, apa yang terjadi padanya? Mengapa dia diserang hingga seperti itu? Saat melihat Mile, Master Inverse juga sedikit tercengang. Pada detik berikutnya, ekspresinya segera berubah dan berkata, "Saudara Ye, apakah kamu juga datang untuk berlatih denganku?" Tepat ketika Mile hendak berbicara, Master Inverse segera berbicara lagi. Dia berkata, "Saudara Ye, sekarang bukan waktunya untuk berlatih. Bagaimana jika kita bertarung di lain hari?" Wajah Mile menunjukkan ekspresi terdiam, lalu berkata, "Aku sudah menjadi anggota Kota Malam Abadi." Master Inverse tercengang, lalu berkata, "Kota Malam Abadi." Mile mengangguk dan berkata, "Benar. Kita sekarang adalah satu tim. Aku." Pada saat ini, Master Inverse tiba-tiba memegang lengan Mile dan berkata, "Saudara Ye, tolong aku." Mile terdiam. Tepat ketika Master Inverse hendak mengatakan sesuatu, ruang waktu di belakangnya tiba-tiba terbelah. Pada detik berikutnya, seorang pria berbaju putih perlahan berjalan keluar. Pria berbaju putih tersebut memegang sebuah busur hitam, di punggungnya terdapat sebuah tabung anak panah yang berisi 6 anak panah, yang terdiri dari 3 warna, yaitu 2 batang berwarna emas, 3 batang berwarna hitam, dan 1 batang berwarna ungu. Di samping pria tersebut, juga terdapat seorang pria berjubah hitam dan seorang wanita bergaun ungu. Pria berjubah hitam tersebut memegang pisau panjang dengan sarung di tangan kirinya, memiliki rambut sepanjang bahu, dan terdapat bekas pedang yang dalam di pertengahan alisnya.
Sedangkan wanita bergaun ungu itu memegang sebuah tombak panjang berwarna putih dengan tangan kanannya, mengenakan kerudung, dan kedua bola matanya berwarna biru kristal yang sangat menggoda. Saat melihat ketiga orang tersebut, Mile tercengang. Ketiga orang tersebut sangat muda, jelas bukan penduduk kota pagi. Jika mereka bukan berasal dari kota pagi, dari mana mereka berasal? Pada saat ini, pria berbaju putih yang berada di depan itu melihat Mile. Pada detik berikutnya, tatapannya seketika tertuju pada pedang biru gaib di tangan Mile itu. Saat melihat pedang biru gaib, dia mengerutkan kening. Di kejauhan, Master Inverse yang berada di samping Mile itu berkata, "Saudara Ye, apakah hanya kamu sendiri yang datang?" Mile mengangguk dan berkata, "Ada apa? Apakah ada masalah?" Master Inverse ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, ayo melarikan diri." Selesai berbicara, dia berbalik badan dan menghilang dari ujung langit. Di tempat semula, Mile berekspresi bingung. Bersambung.